Shalom adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini. Nah, terima kasih adik-adik. Tahu nggak adik-adik, hari ini tema kita anak-anak tidak boleh takut. Nah, kakak mau berpesan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita bisa untuk bersuka cita, kita bisa untuk tertawa, kita tetap bisa untuk bersuka cita, untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu-lagu ceria kita. Yang pertama, berani tampil beda. Yang kedua, ku menang. Lagu yang ketiga, dalam nama Yesus. Dan lagu yang keempat, jangan lelah. Ayo, kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita mulai dengan lagu yang pertama, berani tampil beda. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memasuki ibadah. Nah, kakak persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki ibadah, kita angkat satu pujian. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Sekalipun aku dalam lembah kelam.
Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terpuji termulia nama-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Karena kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Kami boleh sehat, boleh bergembira di pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang mau memuji nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami, pikiran kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk pembacaan ayat hafalan kita minggu yang lewat adalah dari anak sekolah minggu Week Efesus. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Nepan Tristan Hutatsoid dari WI Efesus. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 15 ayat 7. Demikian isinya, dari Bani Gerson, Yoel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Amin. Untuk ayat hafalan kita minggu ini yang tertulis dari Mazmur pasal 38 ayatnya yang ke-10. Kita sama-sama membacakannya ya. 2, 3 ya. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita baca ya. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 410 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpuji dan termulia, kami mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan-Mu yang masih kami alami setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu melalui ibadah virtual bersama dengan teman-teman sekolah minggu lainnya. Sebentar lagi kami mau dengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mohon tuntun dan bimbing kami supaya kami boleh memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Fantastis, luar biasa, yes, yes, yes.
Nah, di hari Minggu ini firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang 31 sampai dengan yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ada enggak yang pernah mendengar istilah fobia? Fobia. Ada yang tahu? Nah, fobia adalah ketakutan yang berlebihan pada sesuatu. Namanya fobia. Misalnya apa, Kak? Misalnya ada enggak di sini adik-adik yang kalau di rumah mati lampu langsung teriak, "Ma, Pa, takut mati lampu." Ada yang menangis? Mungkin ada. Gelap sekali, takut sama gelap. Gak berani ke kamar mandi. Padahal sudah kebelet, tapi karena lampu belum menyala dan dia takut gelap, dia jadi tidak mau ke kamar mandi. Harus ditemani atau harus membawa senter. Atau lebih parah lagi, dia tunggu sampai lampu menyala. Siapa aja Kak yang punya ketakutan? Apa yang punya ketakutan cuma anak kecil? Enggak juga. Kakak juga punya ketakutan loh. Ayo adik-adik, bisa tebak enggak? Kakak takut sama apa ya? Ada yang mau tahu? Kakak takut banget sama petir. Petir tahu? Ronggur. Petir dan kilat. Kilat kalau dia langit sudah hujan deras, mendung, gelap semuanya. Lalu kilat itu kita kayak dipotret, kita kayak difoto. Aduh kalau sudah petir dan kilat, kakak biasanya langsung menutup gorden, menutup jendela, menutup pintu, lalu mematikan sinyal HP. Saking takutnya tersambar petir, bahkan kalau petirnya terlalu kuat, kadang-kadang kakak sampai menangis. Lucu ya adik-adik, masa udah kakak-kakak tapi tetap punya ketakutan. Padahal seharusnya makin besar kita itu kan harus makin berani. Nah, di antara adik-adik sekolah minggu ada enggak yang masih tidur sama mama papa? Atau yang masih tidur sama kakak? Atau sama abang? Ada enggak? Mama papa padahal sudah pernah bilang, kakak atau adik mulai hari ini tidur di kamar sendiri ya. Adik-adik gak berani tidur di kamar sendiri. Akhirnya pelan-pelan waktu lihat mama bapak udah tidur, bawa bantal masuk ke kamar orang tua. Biar tidur sama orang tua. Ada yang kayak gitu? Atau apalagi ketakutan adik-adik sekolah minggu? Adakah adik-adik sekolah minggu yang takut kalau di rumah tidak ada orang tua? Apalagi kalau malam, ada yang takut? Mungkin mama papanya lagi kebaktian lingkungan.
Jadi adik-adik harus di rumah. Tapi gara-gara tidak berani di rumah, adik-adik sekolah minggu jadi merengek minta ikut kebaktian. Ada yang kayak gitu? Atau ada adik-adik yang takut nilainya jelek, takut nggak juara, atau takut nggak naik kelas. Ada? Nah, adik-adik sekolah minggu, ada banyak jenis ketakutan di dunia ini. Kalau didaftarkan, bisa-bisa ada satu buku tebal, seperti kamus. Adik-adik maupun kakak-kakak sekolah minggu juga pasti punya ketakutan masing-masing. Bisa jadi ketakutannya yang besar, misalnya takut ada maling, takut ada orang jahat, takut diculik. Atau bisa jadi ketakutannya yang kecil, misalnya takut sama bunglon, atau takut sama ulat kaki 1000. Padahal sebenarnya nggak ada berbahaya sama sekali. Punya ketakutan itu normal nggak adik-adik? Normal. Setiap orang pasti punya ketakutan. Coba sekarang adik-adik tanya mama papa di rumah. Mama bapak takut sama apa? Pasti punya ketakutan. Tapi mulai hari ini, baik kakak-kakak sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu harus mulai belajar mengalahkan ketakutan. Jangan mau dikuasai rasa takut. Kita harus belajar melawan ketakutan kita. Ada yang takut hantu. Hantu nih. Padahal kalau kita berani, hantu yang takut sama kita. Tapi kalau kita makin takut, nanti kita bisa dikalahkan oleh ketakutan kita itu. Akhirnya pikiran kita dibayang-bayangi film-film horor, film-film seram. Padahal semuanya itu hanya ada di imajinasi kita. Tapi gara-gara kita takut, kita sampai-sampai mimpi. Sampai tidak berani tidur, tidak berani tutup mata. Dan kita tidak bisa melawan ketakutan kita itu. Kenapa? Karena kita tidak berani melawan rasa takut kita. Adik-adik tahu nggak? Apa alasan kenapa kita tidak perlu takut pada apapun di dunia ini? Nanti kakak kasih tahu jawabannya, adik-adik nilai. Adik-adik menjawab dengan benar atau tidak ya. Nah, alasan kenapa kita tidak perlu takut adalah karena kita punya Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi untuk apa takut? Anak Tuhan tentu tidak perlu takut. Kalau tetap takut bagaimana Kak? Apa yang harus dilakukan Kak kalau takut? Kalau adik-adik sedang ketakutan, lalu merasa tidak kuat untuk melawan ketakutan adik-adik itu, adik-adik tutup mata, lipat tangan, lalu berdoa dalam hati. Berdoanya, Tuhan Yesus, aku lagi takut. Tolong bantu aku dengan memberikan aku keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Berdoanya yang sederhana aja, yang pendek aja, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting adik-adik menyampaikan dengan jujur kepada Tuhan kalau adik-adik sedang takut dan tidak bisa melawan ketakutan adik-adik. Kakak mau tanya lagi nih, ada enggak perasaan yang sama dengan rasa takut? Ada. Ada rasa khawatir, rasa cemas, rasa gelisah. Misalnya, sekarang kan sudah mulai bersekolah tatap muka ya. Mungkin sekarang adik-adik sedang merasa khawatir atau cemas. Takut nih Kak, bagaimana ya bersekolah tatap muka? Apalagi adik-adik yang waktu kelas 1 SD, sepanjang kelas 1 itu sekolahnya dari rumah. Bagaimana ya Kak belajar di ruang kelas? Bagaimana caranya harus berkenalan dengan teman-teman? Nanti mereka mau nggak ya berteman denganku? Nanti aku punya teman baru nggak ya Kak di sekolah?
Pasti ada pikiran atau perasaan adik-adik yang membuat adik-adik tidak tenang. Kenapa? Karena adik-adik tidak tahu jawabannya. Adik-adik tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Adik-adik tidak tahu di sekolah itu teman-temannya bagaimana, guru-gurunya bagaimana. Siapa yang tahu? Tuhan. Makanya mulai hari ini mari kita sampaikan semua rasa takut dan cemas kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membantu kita melawan ketakutan dan kecemasan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir. Kenapa? Karena Tuhan kita sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika kita khawatir, kita sedang berusaha memindahkan beban dari bahu Tuhan yang lebih kuat ke bahu kita yang lemah. Padahal kekhawatiran kita tidak berguna dalam hidup kita. Bahkan memperburuk kondisi kita. Kekhawatiran membuat kita menjadi kehilangan sukacita. Akhirnya kita sedih terus. Akhirnya kita jadi menderita. Kalau kita dihadapkan pada kelemahan dan keterbatasan kita, saat itulah kita harus putuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kalau kita sampaikan ketakutan dan kecemasan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kepada kita kelegaan. Supaya kita bisa mendapat keberanian untuk bertindak. Untuk tidak lagi dikalahkan oleh ketakutan kita. Oke? Anak Tuhan tidak boleh takut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah kami di hari Minggu ini. Kami mohon Tuhan berkati firman yang baru kami dengar. Tuhan tahu di dalam hati kami punya ketakutan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan ingatkan kami untuk menyerahkan ketakutan kami kepada Tuhan. Mohon berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mengalahkan ketakutan kami itu. Kami serahkan semua hidup kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Biar kami boleh jadi anak-anak yang rajin belajar dan menjadi teladan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan kami. Berkati persembahan yang sebentar lagi kami kumpulkan. Pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kami mohon berkati kakak-kakak guru sekolah minggu dan segenap para halado HKBP Batu Haji Lama dan juga keluarga kami. Hindarkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Layakkanlah dan kuduskan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kami hanya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Satu hitunglah, kami niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.